Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, aku ingin mengajak kalian mendengarkan sebuah kisah. Bukan sekadar kisah horor biasa, tapi kisah yang mungkin akan membuat kalian terdiam setelah selesai menontonnya. Kisah tentang seorang anak tunggal, yang sejak kecil hidupnya tidak pernah benar-benar dianggap ada. Ia diberi satu label yang sangat kejam, disebut sebagai pembawa sial. Setiap hal buruk yang terjadi di rumahnya selalu dikaitkan dengan keberadaannya. Padahal, ia tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Anak ini tidak pernah merasakan sekolah, tidak pernah merasakan bermain. Hidupnya hanya diisi pekerjaan rumah, dari pagi hingga sore, tanpa pernah diberi waktu untuk menjadi anak-anak. Dan satu hari, hanya karena sebuah kesalahan kecil, hidupnya berakhir dengan cara yang tidak pernah seharusnya dialami siapapun. Namun setelah kematiannya, ia tidak datang untuk membalas dendam. Dia tidak datang untuk menakuti siapapun. Ia datang untuk meminta pertolongan. Sebelum kita mulai ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan siapkan diri kalian. Karena kisah ini bukan cuma menyeramkan, tapi juga menyakitkan. Langsung saja, inilah kisah horor tentang anak yang dianggap pembawa sial. Di sebuah desa kecil yang sunyinya terasa menekan, berdirilah sebuah rumah tua dengan cat dinding yang mengelupas dan halaman yang jarang terurus. Rumah itu tidak tampak angker. Tidak ada cerita mistis yang terkenal. Namun setiap orang yang melewatinya selalu merasakan perasaan aneh. Perasaan berat seolah ada kesedihan yang tertinggal di udara. Di dalam rumah itulah tinggal seorang anak kecil bernama Raka. Dia adalah anak tunggal, tidak memiliki kakak untuk melindungi, tidak memiliki adik untuk ditemani. Seharusnya ia menjadi pusat perhatian dan kasih sayang. Namun kenyataan hidupnya justru berjalan berlawanan. Sejak Raka masih sangat kecil, orang tuanya selalu menyebutnya sebagai pembawa sial. Setiap kegagalan hidup mereka selalu dikaitkan dengan keberadaan Raka. Jika hasil panen buruk, Raka yang disalahkan. Jika usaha tidak berjalan lancar, Raka dianggap penyebabnya. Tidak pernah ada upaya untuk mencari alasan lain selain dirinya. Raka tumbuh dengan keyakinan bahwa kehadirannya memang membawa masalah. Ia tidak pernah membantah, tidak pernah bertanya, karena setiap kali ia mencoba bersuara, yang ia terima hanyalah bentakan dan hukuman. Akhirnya diam menjadi satu-satunya cara bertahan hidup. Setiap pagi, bahkan sebelum matahari menampakkan sinarnya, Raka sudah bangun. Bukan untuk bersiap pergi ke sekolah, karena ia tidak pernah mengenal bangku pendidikan. Ia bangun untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Rutinitas yang terlalu berat untuk tubuh sekecil itu. Tubuh Raka selalu terlihat kelelahan, namun tidak ada waktu untuk mengeluh. Jika ia berhenti sejenak untuk menarik napas, suara marah akan segera datang. Jika pekerjaannya dianggap tidak bersih, hukuman menantinya. Hari-harinya berjalan tanpa jeda, tanpa istirahat. Saat anak-anak lain berangkat sekolah dengan seragam rapi, Raka hanya bisa melihat dari balik pagar rumah. Ia tidak iri. Ia hanya bertanya-tanya seperti apa rasanya duduk di kelas. Seperti apa rasanya dipanggil dengan lembut oleh guru. Namun pertanyaan itu selalu ia simpan sendiri. Siang hari bukan waktu untuk beristirahat. Ia harus membantu apapun yang diperintahkan. Mengangkat barang, membersihkan halaman, dan tetap berdiri meski kakinya terasa gemetar menahan lelah. Malam hari pun tidak membawa ketenangan. Raka tidur di lantai dapur, tanpa alas yang layak. Udara malam menusuk tulang. Namun ia tidak berani mengeluh, karena ia tahu keluhan hanya akan memperpanjang penderitaannya. Tubuhnya menyimpan banyak luka lama, luka yang tidak pernah diobati, luka yang dibiarkan begitu saja.
Namun luka yang paling dalam bukanlah yang terlihat di kulitnya, melainkan luka karena tidak pernah merasa dicintai. Raka sering berpikir mungkin jika ia bekerja lebih keras orang tuanya akan berubah. Mungkin jika ia tidak pernah membuat kesalahan, kebencian itu akan hilang. Harapan kecil itu membuatnya terus bertahan. Meski setiap hari terasa semakin berat, meski tubuhnya perlahan menyerah. Tidak ada satupun warga desa yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi di rumah itu. Mereka hanya melihat Raka sesekali keluar rumah, dengan wajah pucat, dengan mata kosong, dan langkah yang selalu menunduk. Warga mengira orang tuanya hanya keras dalam mendidik. Tidak ada yang menduga bahwa kekerasan di rumah itu telah melampaui batas kemanusiaan. Tidak ada yang tahu bahwa seorang anak sedang perlahan dihancurkan, bukan oleh dunia luar, melainkan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Dan tanpa disadari siapapun, waktu Raka semakin menipis. Sebuah kesalahan kecil akan segera terjadi. Kesalahan yang seharusnya bisa dimaafkan, namun justru menjadi alasan berakhirnya hidup seorang anak, dan awal dari teror yang tak pernah mereka bayangkan. Hari-hari Raka terus berjalan dalam pola yang sama, tanpa perubahan, tanpa harapan baru. Tubuhnya semakin kurus, langkahnya semakin lambat, dan pandangannya semakin kosong. Namun tidak ada satupun yang peduli pada perubahan itu. Bagi orang tuanya, Raka tetaplah beban. Beban yang harus terus dipaksa bekerja, apapun keadaannya. Setiap pagi rasa sakit di sekujur tubuhnya belum sempat hilang. Ketika ia kembali dipaksa bangun, tangannya sering gemetar saat memegang peralatan dapur. Kakinya terasa berat saat berjalan. Namun ia tetap melakukannya. Karena berhenti bukan pilihan. Pada suatu hari rasa lelah itu mencapai batasnya. Saat Raka mencuci piring, pandangannya sempat berkunang-kunang. Ia mencoba bertahan, mencoba fokus. Namun tubuh kecil itu sudah terlalu lama dipaksa. Dan di saat itulah sebuah gelas terlepas dari tangannya. Bukan karena ia bermain, bukan karena ia ceroboh, melainkan karena tenaganya benar-benar habis. Gelas itu jatuh dan pecah di lantai dapur. Suara pecahan itu terdengar sangat keras bagi Raka. Lebih keras dari teriakan, lebih keras dari pukulan. Karena ia tahu suara itu adalah awal dari sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Sejak malam itu, rumah tua tersebut berubah menjadi tempat yang jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara piring yang dicuci di pagi hari. Tidak ada lagi langkah kecil yang tergesa menyapu halaman. Keheningan menyelimuti setiap sudut rumah. Seolah dinding-dindingnya menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diungkapkan. Kesunyian itu terasa bukan sebagai ketenangan, melainkan sebagai penutup atas sesuatu yang mengerikan. Orang tua Raka mencoba melanjutkan hidup mereka seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka tetap keluar rumah, tetap beraktivitas, dan tetap menyapa warga dengan wajah datar. Ketika ada yang bertanya tentang keberadaan Raka, mereka menjawab singkat dan dingin. Anak itu, kata mereka, sudah tidak ada di rumah. Jawaban yang terdengar biasa namun terasa kosong. Beberapa warga mulai menyadari bahwa sudah lama mereka tidak melihat Raka. Biasanya anak itu selalu terlihat membawa sapu atau ember. Dengan kepala tertunduk dan tubuh yang tampak terlalu kecil untuk beban hidupnya, kini bayangan itu menghilang. Namun tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Pada malam ketiga setelah hilangnya Raka, desa mulai merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan logika. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa rasa sedih yang aneh. Beberapa warga terbangun di tengah malam dengan perasaan sesak di dada, seolah ada kesedihan yang menumpang di mimpi mereka. Pak Wiryo, seorang warga tua yang dikenal peka terhadap hal-hal ganjil, mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali ia melewati rumah Raka, langkahnya terasa berat. Dadanya seperti ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat.
Padahal rumah itu tampak biasa saja. Namun hatinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Suatu malam Pak Wiryo mendengar suara tangisan pelan dari arah rumah tersebut. Bukan tangisan keras yang menakutkan, melainkan tangisan lirih, penuh kesedihan. Seperti anak kecil yang menahan sakit terlalu lama. Ia berhenti melangkah dan mencoba mendengarkan. Namun suara itu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, beberapa warga lain mulai mengalami hal serupa. Ada yang merasa pundaknya disentuh saat sedang sendirian. Ada yang mencium bau sabun cuci piring di dapur, padahal tidak sedang mencuci apapun. Ada pula yang tiba-tiba menangis tanpa alasan jelas. Semua perasaan itu datang dan pergi, meninggalkan kebingungan. Tidak ada satu pun dari kejadian itu yang terasa mengancam. Tidak ada rasa takut yang menusuk. Yang ada justru rasa iba yang sangat kuat. Rasa ingin menolong seseorang yang tidak terlihat. Rasa yang tidak seharusnya muncul dari sebuah gangguan gaib. Tanpa disadari, arwah Raka mulai hadir di sekitar desa. Ia tidak menampakkan wujud. Ia tidak berteriak atau menakuti. Yang ia lakukan hanyalah membagikan kesedihan yang ia bawa. Kesedihan yang terlalu besar untuk disimpan sendirian. Pada suatu malam Pak Wiryo bermimpi tentang seorang anak kecil. Anak itu berdiri di sudut dapur yang gelap. Tangannya memegang kain lap. Tubuhnya gemetar dan wajahnya penuh luka batin. Anak itu menatap Pak Wiryo lama sekali. Tanpa kata, tanpa suara, namun penuh permohonan. Pak Wiryo terbangun dengan napas terengah dan mata basah oleh air mata. Ia tidak tahu mengapa ia menangis. Ia tidak pernah mengenal anak itu secara dekat, namun rasa kehilangan yang ia rasakan begitu nyata, seolah anak itu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Sejak mimpi itu, Pak Wiryo yakin bahwa yang mereka hadapi bukanlah roh jahat, melainkan arwah seorang anak yang tersesat. Anak yang semasa hidupnya tidak pernah didengar, dan kini setelah tiada masih berusaha mencari seseorang yang mau peduli, seseorang yang mau menolongnya. Sementara itu, orang tua Raka mulai merasakan kegelisahan yang tidak bisa mereka jelaskan. Malam-malam mereka dipenuhi mimpi buruk. Mereka sering terbangun dengan keringat dingin, namun mereka menolak untuk membicarakannya, karena membicarakannya berarti mengakui sesuatu. Setiap sudut rumah terasa mengawasi mereka. Keheningan terasa menekan, dan bayangan anak kecil yang selama ini mereka anggap beban, kini muncul dalam pikiran mereka tanpa henti. Bukan sebagai teror, melainkan sebagai pengingat akan dosa yang belum terhapus. Dan di tengah desa yang perlahan berubah muram itu, arwah Raka terus berjalan, mencari, menunggu, berharap, hingga akhirnya seseorang benar-benar memahami maksud kedatangannya. Gangguan-gangguan halus itu semakin sering terjadi, dan kini mulai terpusat pada orang-orang tertentu. Bukan mereka yang mudah takut, melainkan mereka yang memiliki hati paling peka. Mereka yang terbiasa mendengarkan, bukan hanya dengan telinga tetapi juga dengan perasaan. Dan salah satunya adalah Bu Sari. Bu Sari adalah seorang ibu muda yang tinggal tidak jauh dari rumah Raka. Sejak kecil ia dikenal lembut dan penyayang. Setiap kali melihat Raka lewat, hatinya selalu terenyuh. Namun ia tidak pernah benar-benar berani mencampuri urusan keluarga orang lain. Penyesalan itu kini sering menghantuinya. Suatu malam Bu Sari bermimpi berada di sebuah dapur sempit. Lantainya dingin, dindingnya kusam, dan cahaya lampu sangat redup. Di sana ia melihat seorang anak kecil sedang mencuci piring. Gerakannya lambat, tubuhnya terlihat sangat kelelahan. Anak itu tidak menoleh meski Bu Sari berdiri tepat di belakangnya. Ia terus mencuci piring, seolah tidak boleh berhenti. Tangan kecilnya gemetar, dan setiap gerakannya terasa penuh beban. Pemandangan itu membuat dada Bu Sari terasa sesak. Ketika anak itu akhirnya menoleh, Bu Sari langsung mengenalinya. Itu adalah Raka. Wajahnya pucat, matanya besar dan penuh kesedihan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun tidak ada kemarahan di sana.
Raka tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Busari lama sekali. Tatapan itu bukan tatapan meminta belas kasihan, melainkan tatapan meminta pengertian. Tatapan seorang anak yang terlalu lama diabaikan. Busari terbangun dengan air mata mengalir deras di pipinya. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya gemetar, dan perasaan sedih yang luar biasa memenuhi dadanya. Seolah mimpi itu bukan sekadar mimpi. Keesokan paginya, Busari mendatangi Pak Wiryo. Dengan suara bergetar, ia menceritakan mimpinya secara rinci. Wajah Pak Wiryo langsung berubah pucat, karena mimpi itu sangat mirip dengan yang ia alami. Anak yang sama, tatapan yang sama. Dari situlah mereka mulai menyadari satu hal penting, bahwa arwah Raka tidak datang untuk menakuti. Dia datang untuk meminta pertolongan. Pertolongan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi padanya. Pertolongan untuk mendapatkan keadilan. Pak Wiryo mulai memperhatikan arah mimpi-mimpi itu. Dapur, keheningan, dan rasa sedih yang selalu muncul di tempat yang sama. Semua petunjuk itu terasa sangat jelas, namun juga sangat menyakitkan. Malam berikutnya Pak Wiryo kembali bermimpi. Kali ini, Raka berdiri di halaman rumahnya sendiri. Anak itu menunjuk ke tanah dengan perlahan, tanpa kata, tanpa ekspresi marah. Ketika Pak Wiryo terbangun, tubuhnya gemetar. Ia tahu mimpi itu bukan kebetulan. Itu adalah petunjuk. Petunjuk pertama tentang sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang selama ini terkubur. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara moral. Busari dan Pak Wiryo sepakat untuk tidak gegabah. Mereka tahu apapun yang akan mereka temukan tidak akan mudah diterima. Namun mereka juga tahu mereka tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Karena setiap malam tatapan Raka terus menghantui, meminta mereka untuk bertindak. Sementara itu orang tua Raka semakin tertekan oleh rasa takut mereka sendiri. Mereka merasa seperti sedang diawasi. Setiap suara kecil membuat mereka terlonjak. Namun mereka tetap memilih diam. Karena diam terasa lebih aman daripada kebenaran. Dan tanpa mereka sadari, waktu terus berjalan menuju satu titik yang tak terhindarkan. Titik di mana rahasia itu akan terbuka. Titik di mana petunjuk demi petunjuk akan semakin jelas. Dan titik di mana arwah Raka akhirnya akan membawa warga pada kebenaran yang selama ini terkubur. Sejak mimpi-mimpi itu datang silih berganti, Pak Wiryo dan Busari tidak lagi bisa memejamkan mata dengan tenang. Setiap kali malam turun, bayangan wajah Raka selalu muncul di benak mereka. Bukan sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai anak kecil yang terlalu lelah untuk menangis. Dan kelelahan itu terasa menular seolah meminta untuk dipahami. Pak Wiryo mulai memperhatikan lingkungan sekitar rumah Raka dengan lebih saksama. Setiap sudut halaman, setiap tanah yang terlihat tak terurusnya seolah menyimpan cerita. Ada perasaan aneh yang selalu muncul ketika ia menatap tanah di samping dapur rumah itu. Tanahnya terlihat sedikit berbeda, lebih gembur, dan seolah pernah digali lalu ditutup kembali dengan tergesa-gesa. Perasaan itu semakin kuat setelah Pak Wiryo kembali bermimpi. Dalam mimpinya Raka berdiri di tempat yang sama. Anak itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunjuk ke bawah, ke arah tanah, dengan gerakan pelan dan ragu. Seolah takut namun berharap. Pagi harinya Pak Wiryo mengajak Busari untuk melihat langsung halaman rumah tersebut. Mereka tidak berniat masuk, hanya berdiri di luar pagar. Namun perasaan sesak itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Busari bahkan harus menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya. Busari merasakan hawa dingin yang tidak wajar saat berdiri di sana. Padahal matahari sudah cukup tinggi, bulu kuduknya berdiri. Namun bukan karena takut, melainkan karena rasa sedih yang tiba-tiba menghantam hatinya tanpa peringatan. Di tengah keheningan itu, Busari merasa seperti mendengar suara napas kecil di dekatnya. Bukan suara angin, bukan pula suara binatang. Suara itu sangat pelan, seolah seseorang sedang menahan tangis.
Saat ia menoleh, tentu saja tidak ada siapapun. Pak Wiryo akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan beberapa warga yang ia percaya. Ia tidak langsung menyebut tentang arwah atau mimpi. Ia hanya bertanya tentang Raka, tentang kapan terakhir kali mereka melihat anak itu. Jawaban-jawaban yang ia terima justru semakin menguatkan kecurigaannya. Tidak ada satupun warga yang melihat Raka pergi dari desa. Tidak ada yang melihatnya dibawa ke rumah saudara. Anak itu seolah menghilang begitu saja. Dan semakin lama rasa tidak nyaman itu berubah menjadi kekhawatiran nyata. Sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Malam itu hujan turun dengan deras. Pak Wiryo kembali bermimpi. Dalam mimpinya tanah di samping dapur itu basah oleh air hujan. Raka berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang sangat sedih. Lalu perlahan anak itu menggelengkan kepala, seolah mengatakan bahwa waktunya hampir habis. Ketika terbangun, Pak Wiryo merasa ada keputusan besar yang harus ia ambil. Ia tahu jika ia terus diam, arwah Raka tidak akan pernah tenang, dan rasa bersalah akan terus menghantui desa itu. Ini bukan lagi soal keberanian, ini soal tanggung jawab sebagai manusia. Keesokan harinya, Pak Wiryo mengajak Ketua RT untuk berbincang secara serius. Ia menceritakan semua kejanggalan yang terjadi, tentang hilangnya Raka, tentang mimpi-mimpi yang sama, dan tentang tanah di samping dapur yang terasa tidak wajar. Ketua RT awalnya ragu, namun setelah mendengar kesaksian beberapa warga lain, wajahnya mulai berubah. Ada terlalu banyak kebetulan. Terlalu banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban, dan terlalu banyak tanda yang mengarah ke satu titik yang sama. Mereka sepakat untuk tidak bertindak gegabah, namun mereka juga sepakat untuk tidak menutup mata. Jika memang ada sesuatu yang disembunyikan, kebenaran harus dicari, bukan demi sensasi, melainkan demi keadilan bagi seorang anak. Sementara itu orang tua Raka mulai menyadari perubahan sikap warga. Tatapan yang lebih lama, sapaan yang lebih dingin, dan bisik-bisik yang mulai terdengar. Rasa takut mereka kembali mencuat ke permukaan. Kabamu. Dan di malam yang sama untuk pertama kalinya tanah itu mulai berbicara. Bukan dengan suara, melainkan dengan petunjuk yang semakin jelas. Petunjuk bahwa apa yang terkubur di sana tidak ingin lagi disembunyikan, dan Raka akhirnya kini mulai menunjukkan jalan. Hari itu suasana desa terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Langit tampak mendung meski hujan tidak turun. Warga berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbicara dengan suara pelan. Semua merasakan hal yang sama, ada sesuatu yang akan terungkap. Ketua RT, Pak Wiryo, dan beberapa warga akhirnya sepakat untuk memeriksa halaman rumah Raka. Mereka tidak datang dengan emosi. Mereka datang dengan hati yang berat. Karena apapun yang akan mereka temukan, tidak akan membawa kebaikan. Namun kebenaran tetap harus dihadapi. Orang tua Raka terlihat gelisah saat melihat warga berkumpul. Wajah mereka pucat. Gerakan mereka tidak tenang. Mereka mencoba bertanya ada apa, namun suara mereka terdengar gemetar. Ketakutan itu kini sulit disembunyikan. Saat tanah di samping dapur mulai digali, suasana menjadi hening. Tidak ada yang berbicara, hanya suara cangkul yang mengenai tanah basah. Setiap hentakan terasa berat, seolah menggali bukan hanya tanah, tetapi juga dosa. Beberapa saat kemudian cangkul itu mengenai sesuatu yang keras. Bukan batu, bukan akar pohon. Semua orang terdiam. Jantung mereka berdegup semakin kencang. Dengan hati-hati, tanah di sekitarnya disingkirkan. Dan saat itulah mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sesuatu yang membuat beberapa warga menutup mulut mereka. Sesuatu yang membuat Bu Sari menangis tanpa suara. Potongan pertama dari kebenaran. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang panik, hanya keheningan yang sangat menyakitkan. Semua orang tahu, apa yang mereka temukan bukan sekadar benda. Itu adalah bagian dari seorang anak.
Ketua RT segera menghentikan penggalian. Ia tahu ini bukan lagi urusan warga. Ini adalah urusan hukum. Dan apapun yang terjadi selanjutnya tidak bisa lagi ditutupi. Kebenaran sudah terlalu jelas. Orang tua Raka semakin kehilangan kendali. Mereka mulai berbicara tidak karuan. Nada suara mereka meninggi. Namun kata-kata mereka terdengar kosong. Karena semua bukti mulai berbicara dengan sendirinya. Malam itu, polisi dipanggil ke desa. Lampu kendaraan mereka menerangi rumah tua tersebut. Warga berdiri di kejauhan, menyaksikan dengan perasaan campur aduk, sedih, marah, dan tidak percaya. Sementara itu, di tengah kerumunan, Busari merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa sesak di dadanya perlahan menghilang. Kesedihan yang selama ini menghantui terasa sedikit berkurang, seolah ada seseorang yang akhirnya merasa didengar, seolah ada jiwa kecil yang mulai menemukan harapan. Malam itu Pak Wiryo bermimpi lagi, namun kali ini Raka tidak lagi berdiri menunduk. Anak itu menatapnya dengan wajah yang lebih tenang, tidak tersenyum, namun tidak lagi terlihat putus asa. Dalam mimpinya Raka kembali menuju ke arah yang lain, bukan ke tempat yang sama, melainkan ke arah kebun belakang rumah. Petunjuk itu jelas, dan Pak Wiryo tahu ini belum berakhir. Penggalian memang dihentikan sementara, namun satu hal sudah pasti, potongan pertama hanyalah awal. Masih ada bagian lain yang harus ditemukan, dan arwah Raka akan terus menuntun mereka. Karena selama tubuhnya belum ditemukan sepenuhnya, dan selama kebenaran belum terungkap sepenuhnya, Raka tidak akan pergi. Dia akan terus hadir, bukan sebagai teror, melainkan sebagai pengingat bahwa keadilan tidak boleh dikubur. Setelah potongan pertama ditemukan, suasana desa berubah drastis. Tidak ada lagi obrolan santai di sore hari. Tidak ada lagi tawa anak-anak yang terdengar bebas. Semua orang berjalan dengan wajah muram, membawa pikiran masing-masing, karena kini kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai menunjukkan wujudnya. Polisi memasang garis pembatas di sekitar rumah Raka. Rumah yang dulu dianggap biasa, kini menjadi pusat perhatian seluruh desa. Setiap sudutnya dipandang dengan rasa ngeri, namun juga dengan rasa bersalah. Karena terlalu lama mereka membiarkan seorang anak menderita tanpa bertanya. Orang tua Raka diminta tetap berada di rumah. Gerak-gerik mereka diawasi. Wajah mereka semakin pucat dari hari ke hari. Tidur mereka tidak pernah nyenyak. Dan rasa takut kini jelas terlihat di setiap tatapan. Malam itu Pak Wiryo kembali bermimpi. Namun kali ini mimpi itu terasa jauh lebih jelas. Raka berdiri di kebun belakang rumah. Tanah di sana tampak basah dan berantakan. Anak itu menunjuk perlahan, lalu menatap Pak Wiryo dengan tatapan memohon. Ketika Pak Wiryo terbangun, keringat membasahi tubuhnya. Dia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia segera mencatat lokasi yang ditunjukkan, karena setiap petunjuk yang diberikan Raka selalu terbukti benar, tidak pernah sekalipun meleset. Keesokan paginya, Pak Wiryo menyampaikan mimpinya kepada pihak kepolisian. Awalnya beberapa petugas terlihat ragu, namun setelah mempertimbangkan temuan sebelumnya, mereka memutuskan untuk memeriksa lokasi tersebut. Bukan karena percaya pada hal gaib, melainkan karena semua petunjuk sejauh ini selalu berujung pada kebenaran. Penggalian di kebun belakang rumah pun dilakukan. Tanahnya lebih keras dibandingkan halaman samping. Namun ada bagian tertentu yang terlihat tidak alami, seolah pernah digali lalu dipadatkan kembali. Lokasi itu persis seperti yang ditunjukkan dalam mimpi, saat Cangkul kembali mengenai sesuatu yang tidak biasa. Napas semua orang tertahan. Tidak ada yang berani berbicara. Udara terasa semakin berat. Dan perasaan sedih kembali menyelimuti hati warga yang menyaksikan, karena mereka tahu apa yang akan ditemukan bukanlah hal yang ringan. Potongan berikutnya akhirnya ditemukan. Kali ini beberapa warga tidak sanggup menahan air mata, bukan karena takut,
melainkan karena rasa hancur menyadari bahwa semua ini menimpa seorang anak kecil. Anak yang seharusnya dilindungi bukan disembunyikan. Orang tua Raka mulai kehilangan kendali sepenuhnya. Nada suara mereka meninggi. Gerakan mereka gelisah. Mereka remeh coba menyangkal. Namun setiap temuan baru membuat alasan mereka runtuh satu persatu. Polisi semakin yakin bahwa ini bukan kecelakaan. Bukan pula kejadian spontan yang bisa dimaklumi. Ini adalah kejahatan yang direncanakan dan dilakukan dengan dingin terhadap darah daging mereka sendiri. Malam itu Bu Sari merasakan kehadiran Raka lagi. Namun kali ini berbeda. Tidak ada rasa sesak, tidak ada rasa sedih yang menghantam. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa lebih ringan. Dalam keheningan itu Bu Sari seolah mendengar bisikan halus. Bukan suara, melainkan rasa. Rasa terima kasih. Rasa lega karena kebenaran perlahan terungkap. Namun perjalanan belum selesai. Masih ada bagian lain yang belum ditemukan. Dan selama itu pula arwah Raka belum benar-benar bisa pergi. Ia masih menunggu. Menunggu hingga semuanya lengkap. Dan malam itu sekali lagi Raka muncul dalam mimpi Pak Wiryo. Kali ini ia tidak menunjuk tanah. Ia menunjuk ke arah sungai kecil di belakang desa. Petunjuk terakhir yang akan membawa mereka pada akhir dari semuanya. Sungai kecil di belakang desa selama ini jarang diperhatikan warga. Airnya tidak terlalu deras, namun cukup dalam di beberapa bagian. Tidak ada yang menyangka. Tempat yang tampak tenang itu menyimpan rahasia besar. Rahasia yang kini perlahan naik ke permukaan. Pagi itu polisi bersama beberapa warga mendatangi sungai tersebut. Langit tampak mendung. Angin berhembus pelan. Dan suasana terasa begitu sunyi. Seolah alam ikut menahan napas. Penggeledahan dilakukan dengan hati-hati. Beberapa petugas menyusuri tepian sungai. Sebagian lain memeriksa bagian yang dangkal. Sementara warga hanya bisa menunggu dari kejauhan. Dengan doa yang tidak pernah putus, Bu Sari berdiri memeluk dirinya sendiri. Matanya tak lepas dari aliran air. Hatinya terasa berdebar. Ia tidak tahu kenapa, namun ia yakin petunjuk terakhir ada di tempat itu. Tak lama kemudian salah satu petugas memberi isyarat. Ada sesuatu yang tersangkut di antara bebatuan sungai. Bukan sampah, bukan kayu. Sesuatu yang membuat semua orang terdiam saat diangkat. Tangis pecah di antara warga. Beberapa menutup wajah mereka. Beberapa lainnya terduduk lemas. Karena kini, tidak ada lagi yang bisa disangkal. Semua potongan tubuh Raka akhirnya ditemukan. Dengan ditemukannya potongan terakhir, rasa berat yang selama ini menyelimuti desa perlahan menghilang. Seolah ada beban besar yang diangkat. Namun kesedihan tetap tinggal. Kesedihan karena semuanya terlambat. Karena nyawa seorang anak tidak bisa dikembalikan, orang tua Raka akhirnya tidak bisa lagi berkelit. Bukti sudah terlalu kuat, petunjuk terlalu jelas, dan tekanan dari kenyataan membuat mereka runtuh. Pengakuan pun akhirnya keluar. Meski terlambat, mereka mengakui semuanya. Tentang kemarahan, tentang kebencian, dan tentang perbuatan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Pengakuan itu terdengar dingin, tanpa air mata. Warga desa mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Marah, sedih, dan merasa bersalah. Karena mereka tidak pernah benar-benar menolong Raka semasa hidupnya. Polisi segera membawa orang tua Raka pergi dari desa. Tidak ada yang mencoba menghalangi. Tidak ada yang berteriak. Hanya tatapan kosong yang mengiringi langkah mereka. Tatapan yang penuh penghakiman tanpa kata. Malam itu desa terasa lebih tenang dari sebelumnya. Bukan karena lupa, melainkan karena kebenaran akhirnya terungkap. Dan keadilan mulai berjalan. Meski terlambat namun nyata, Pak Wiryo kembali bermimpi. Namun kali ini mimpinya berbeda. Raka berdiri di tempat yang terang. Wajahnya tidak lagi penuh luka batin. Tatapannya jauh lebih tenang. Raka tidak menunjuk apapun. Ia hanya menatap Pak Wiryo, lalu perlahan mengangguk. Isyarat sederhana. Namun syarat mana?
isyarat bahwa tugas mereka hampir selesai. Namun masih ada satu hal yang tersisa, satu perpisahan terakhir, dan satu pesan yang harus disampaikan. Karena kisah Raka belum sepenuhnya berakhir, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk berpamitan. Pagi setelah ditemukannya seluruh potongan tubuh Raka, desa itu terasa seperti tempat yang berbeda. Udara masih sama, langit masih menaungi rumah-rumah yang sama, namun suasana batin setiap warganya telah berubah. Tidak ada lagi rasa penasaran, yang tersisa hanyalah kesedihan mendalam. Rumah tua tempat Raka dulu tinggal kini kosong dan disegel. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Namun bayangan penderitaan yang pernah terjadi di dalamnya seolah masih melekat di dinding-dindingnya, mengingatkan siapapun yang melihatnya bahwa tragedi itu nyata. Orang tua Raka dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Wajah mereka terlihat lelah, bukan karena penyesalan, melainkan karena beban kebohongan yang akhirnya runtuh. Semua yang selama ini mereka sembunyikan, kini harus dihadapi. Dalam pemeriksaan tidak ada lagi alasan yang masuk akal. Tidak ada lagi cerita tentang anak pembawa sial. Yang tersisa hanyalah pengakuan tentang kemarahan, kebencian, dan hilangnya rasa kemanusiaan. Pengakuan yang dingin, tanpa air mata. Mereka menceritakan semuanya dengan suara datar, tentang bagaimana amarah kecil berubah menjadi kebencian besar, tentang bagaimana mereka melihat Raka bukan sebagai anak, melainkan sebagai beban, dan tentang bagaimana satu kesalahan kecil dijadikan alasan untuk mengakhiri hidupnya. Setiap kata terdengar seperti luka baru bagi yang mendengarnya. Pihak kepolisian mencatat setiap detail pengakuan itu dengan wajah tegang. Tidak ada yang bisa membenarkan perbuatan tersebut. Tidak ada satupun alasan yang bisa diterima. Karena apapun yang terjadi, Raka tetaplah seorang anak. Anak yang seharusnya dilindungi, bukan dihancurkan. Berita tentang kasus itu akhirnya menyebar ke luar desa. Wartawan datang, petugas hukum berdatangan. Nama Raka mulai dikenal banyak orang. Namun sayangnya ia dikenal bukan karena prestasi, melainkan karena penderitaannya. Warga desa mengikuti perkembangan kasus itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa marah kepada orang tua Raka, ada rasa bersalah karena terlalu lama diam, dan ada rasa sedih yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena mereka merasa ikut bertanggung jawab, Pak Wiryo dan Bu Sari beberapa kali dipanggil untuk memberikan kesaksian. Mereka menceritakan tentang hilangnya Raka, tentang mimpi-mimpi aneh, dan tentang bagaimana petunjuk-petunjuk itu membawa mereka pada kebenaran. Semua dicatat dengan serius. Meski cerita tentang mimpi tidak menjadi bukti hukum, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sudah lebih dari cukup. Bukti fisik, pengakuan, dan saksi-saksi yang menguatkan, semua mengarah pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Hari persidangan pun tiba. Ruang sidang dipenuhi suasana tegang. Warga desa hadir sebagai saksi diam. Tidak ada teriakan, tidak ada emosi berlebihan, hanya keheningan yang berat. Hakim membacakan dakwaan dengan suara tegas. Setiap kalimat terdengar seperti palu yang menghantam nurani. Perbuatan keji terhadap anak kandung sendiri, upaya menghilangkan jejak, dan kebohongan yang berlangsung terlalu lama. Ketika vonis dibacakan, tidak ada yang terkejut. Hukuman penjara seumur hidup dijatuhkan kepada keduanya. Tidak ada teriakan protes, tidak ada tangisan, hanya wajah kosong yang menerima akhir dari pilihan mereka sendiri. Bagi warga desa, vonis itu bukanlah kemenangan, melainkan penutup dari sebuah tragedi. Karena hukuman seberat apapun tidak akan mengembalikan Raka, tidak akan menghapus penderitaannya. Namun setidaknya kebenaran tidak lagi disembunyikan. Dan di malam setelah vonis itu dijatuhkan, Pak Wiryo merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih ringan, keheningan tidak lagi menekan, seolah ada jiwa kecil yang akhirnya bisa bernapas dengan lega. Malam itu,
Desa diselimuti ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tidak ada lagi bisikan kesedihan. Tidak ada lagi mimpi yang menekan dada. Keheningan terasa damai. Seolah sesuatu yang selama ini tertahan akhirnya dilepaskan. Pak Wiryo tertidur lebih cepat dari biasanya. Dan malam itu ia kembali bermimpi. Namun mimpi ini berbeda dari semua mimpi sebelumnya. Tidak ada dapur gelap. Tidak ada tanah basah. Yang ada hanyalah cahaya lembut. Di dalam mimpinya, Pak Wiryo melihat Raka berdiri di sebuah tempat yang terang. Tidak ada luka di wajahnya. Tidak ada tubuh yang kurus dan gemetar. Anak itu tampak bersih dan tenang. Seperti anak kecil pada umumnya. Raka menatap Pak Wiryo dengan mata yang kini tidak lagi dipenuhi kesedihan. Tatapannya lembut. Dan untuk pertama kalinya ada senyum kecil di wajahnya. Senyum yang sangat sederhana. Namun cukup untuk membuat hati Pak Wiryo bergetar. Raka tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena akhirnya ada yang mau mendengarkan. Ada yang mau memperjuangkannya. Perlahan cahaya di sekitar Raka semakin terang. Sosoknya mulai memudar. Namun tidak ada rasa panik. Tidak ada rasa kehilangan yang menyakitkan. Yang ada hanyalah rasa lega. Ketika Pak Wiryo terbangun, air mata mengalir di pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keikhlasan. Ia tahu Raka telah pergi. Bukan menghilang, tetapi berpulang. Sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan di desa. Tidak ada mimpi aneh. Tidak ada rasa sesak yang datang tiba-tiba. Semua kembali normal. Namun ingatan tentang Raka tidak pernah hilang. Warga desa mengadakan doa bersama. Bukan untuk mengusir roh, melainkan untuk mengenang seorang anak yang hidupnya terlalu singkat. Doa itu dipanjatkan dengan tulus, sebagai bentuk penyesalan dan penghormatan. Busari berdiri menunduk menahan air mata. Dalam hatinya ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan lagi menutup mata, tidak akan lagi menganggap penderitaan anak sebagai urusan orang lain, karena diam ternyata bisa menjadi bentuk kekerasan. Rumah tua itu akhirnya dikosongkan selamanya. Tidak ada yang berani menempatinya lagi. Bukan karena takut pada arwah, melainkan karena tempat itu menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja. Bahkan di dalam keluarga, kisah Raka perlahan menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Bukan sebagai legenda horor, melainkan sebagai peringatan tentang pentingnya kepedulian. Tentang bahaya membiarkan kekerasan terjadi dalam diam, karena tidak semua arwah datang untuk menakuti. Sebagian datang untuk meminta tolong, meminta agar penderitaan mereka tidak sia-sia, meminta agar kebenaran tidak dikubur, dan meminta agar manusia belajar menjadi lebih manusia. Dan mungkin di luar sana masih ada banyak Raka lainnya, anak-anak yang menderita dalam senyap, menunggu seseorang peduli. Menunggu seseorang berani bertanya sebelum semuanya terlambat. Dan disinilah kisah ini berakhir, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan pengingat bahwa horor terbesar bukanlah arwah gentayangan, melainkan manusia yang kehilangan hati nurani. Jika kamu mendengar jeritan yang tidak terdengar, jangan berpaling, karena bisa jadi itu adalah panggilan terakhir dari seseorang yang butuh pertolongan. Dan itulah kisah yang baru saja kita dengarkan. Kisah ini mungkin sudah selesai. Namun perasaan yang ditinggalkannya tidak akan hilang begitu saja. Karena pada akhirnya, anak itu bukan pembawa sial. Ia hanyalah korban. Korban dari kemarahan, korban dari kebencian, dan korban dari orang-orang dewasa yang gagal menjaga hati nuraninya. Tidak semua arwah gentayangan muncul untuk menakuti manusia. Sebagian muncul karena semasa hidupnya tidak ada satupun yang mau mendengarkan. Dan yang lebih menyeramkan dari cerita ini bukanlah arwahnya, melainkan kenyataan bahwa hal seperti ini bisa saja terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Kalau menurut kalian cerita ini punya pesan yang dalam, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu apa yang kalian rasakan setelah mendengarnya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini
agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga diri kalian baik-baik. Dan ingat satu hal, horor terbesar bukan berasal dari arwah, tapi dari manusia yang tega menyakiti anaknya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.